Tes 1 2 3 tes tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Oshinoko season kedua episode ke-10 kayak gitu ya. Jadi ya, setelah kemarin libur ya, seminggu akhirnya tayang lagi sekarang, dan kemarin kan diakhiri episode 9 tuh diakhiri dengan cliffhanger. Dimana cliffhangernya itu adalah perivilan ternyata si Himekawa ya, atau si yang MC dari Tokyo Blade ya, pemerannya gitu, itu ternyata adalah saudara saudara kayak beda ibu dari si Aqua gitu. Dan ya apa bisa dibilang si bapak ya dari si Aqua itu sama ternyata sama Himekawa gitu, saudaraan mereka ternyata gitu ya. Dan ya kita bakal lihat lah nanti kayak gimana informasi-informasi berkaitan sama siapa sebenarnya. Kalau mungkin si Himekawa tahu ya terkait dengan bapaknya dia, tapi feeling gue sih dia kagak tahu sih, kadang-kadang dia anak panti ya. Jadi kayaknya dia juga kagak tahu tuh ortunya siapa gitu. Jadi langsung saja kita mulai untuk episode ke-10 dari Oshinoko season kedua. Oke, next 10 kita mulai saja. 1 2 3. 俺と姫川さん、父親が同じなんですよ。 Memiliki bapak yang 教え sama. てくれませんか、あなたの父親のこと。異母兄弟 99,8%. Gila. まああるのか。 Ada kemungkinan karena こんなところで話す内容でもないな。 dia kayak udah 3軒目行くか。 dia udah mengekspektasikan ini ya. 俺んちでいい？ Oke. Uehara. Oh, dia tinggal di apart ya. DNA 検査までしてるってことは、だいたい目星つけてた感じか。 Jadi mereka gelap-gelapan gini ya. 星野の母親って誰？それは言えない。 Rahasia な dong. るほど、タレントか。 Tahu deh langsung ya. Oh, dia artis juga. 姫川愛理って知ってる？知ってる。 Himekawa Airi. かなり昔の作品だけど。あ、出た出た。5歳とかの頃だったかな。夫婦で心中した俺の母親。 Oh, what? お前の父親は上原清十郎。 Uehara Shoujiro. 心中。 Oh, berarti udah dead ya. Tapi gak mungkin sih. Iya. お前17とこだっけ？星野が生まれる前には俺たちの父親は結婚してた。 タレントを引っ掛け回してたみたいだ。 Bisa jadi ya. 自分に才能がないコンプレックスを才能のある女を抱くことでごまかそうとしてたのかな。 心中した本当の理由はもう誰にもわからないけど、なんとなく察するところはある。俺も子供心ながらに親父が嫌い。 Oh, berarti si bapaknya itu emang dicurigai playboy lah. 芸名は母親の名字なのか。 Oh iya, Uehara. 本名は上原大輝。 Bukan pakai nama Maihara. Apa Himekawa. 有馬と黒川たぶらかしてるお前見ると絶望しかねえよ。 Oh, oke. いやしてる。早く態度決めねえと。 Iri lah gara-gara si MC dapat Harman ya. 遅いぞ。笑えない冗談だ。他に聞きたいことは別に何でも答えるけど。いや、はい。じゃあ飲み直そうぜ。妙な気分だよ。俺に突然半分とはいえ血のつながった人間が現れるんだから。しかも俺と同じ役者。笑える。 Tengah darah dariku. 俺のこと兄さんとか呼ぶなよ。きしょいから。呼ばねえ。 Oke. Berarti sih kita udah tahu lah ya kandidat dari siapa sebenarnya bapaknya, tapi ini udah dead juga. いや、姫川さんのところにお邪魔してただけだ。別に変なことはない。ああ、ブレイド役の人。男同士の友情を育んでたっていうならまあ。 Dia mau nge-reveal kah? にも紹介する。 Dia mau nge-reveal kalau dia saudaraan 1,5 setengah darah ya. 何ちゃん。 Ih, 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 何ちゃん。
Berarti kalau kayak gini berarti 私の父親は nah itu dia. とっくに死んでた。 Tapi ya kali semudah itu gitu kan. 愛の敵はもういない。じゃあどうするんだ。 Jadi kosong ya. 復讐を。 Tapi juga jadi penasaran juga sama Himekawa Airi ya tadi namanya ya. Sama si itu bundir bareng cuy. あんた飲み会の最中どこに消えたの？茜も消えてるし、もしかしてあんた。Akane ngilang juga. 演出と姫川で別の店に行っただけだ。あ、そういう。 Oh, dikira ini ya. このバカ。おやすみ。 Iya, dia khawatir sepanjang malam ya. Lega dia. Si Kana. Oh, chat dari Akane. Dia pun juga kayaknya khawatir juga nih. 未成年はお酒飲んじゃダメなんだからね。大人に言われても飲んじゃダメだよ。 Gila, dia kan baru sadar ya. 本当 Kedua orang yang mengkhawatirkan dia gitu loh. いいのかな。もういいのかな。 Iya, udah boleh belum nikmatin ini kan udah selesai ya kesannya. だって普通に幸せになっても Kebahagiaan normal. Oh, penggambaran balas dendamnya ya. お兄ちゃん朝ごはん食べる？ Tapi gue penasaran sih nanti istilahnya apa pasti gak semudah itu kan karena dia berhubungan sama Ai, Cok. Dia tahu dari mana soalnya dia kan artis biasa kan, artis gak berbakat gitu. ああ Gila. Udah masuk mode tanpa balas dendam ya. もうすぐ2 Tapi pasti balik lagi tuh mungkin di bagian akhir nanti. ああ、ふん。 Tapi perivilan lagi itu ya gue penasaran も gimana. っともっと頑張らないとだね。 Nah itu kah? 登録者100万人は遠いな。もっと私を褒めて。2万人だよ。あの手この手でチャンネル伸ばしてきた私を。 Iya. だってまだたったの2万人でしょ。 Kasihan dia Memco. 2万人がどれだけすごいか。いい？ YouTube には国内だけで30万チャンネルあると言われてる。 300.000 75% が登録者1000人以下。収益ゼロ。 tidak menghasilkan pendapatan. 富を独占する中世も真っ青な搾取社会なの。 Gila, emang di Jepang kan emang YouTube-nya itu kan emang 込んでる。これが ini banget kan ya. ことか。 Kayak masih 登録者100万人とか。 dibandingkan sama Indonesia yang udah berkembang banget, Jepang itu masih kayak tahun 2015-an, 2016-an. 壁なんじゃい。数えきれない死骸の上に立つ頂点なんじゃい。 Jadi kalau misalkan udah 100 ribuan tuh udah pasti gede banget itu penghasilannya. でも今月の収益十数万円とかでしょ。事務所の取り分引いて動画編集者の給料払ってメンバー人数分で割ったらもうお小遣い程度 Uang saku doang ya. してた方がマシなんじゃ。エージェンシー。現状はそう。売れるまではこの状況が続くと思う。当面ビーコマ Tapi kalau sebagai mereka Bikomachi sih iya. 20.000 masih kurang sih. Kan mereka artis kan, bukan YouTuber biasa. 今日はルームツアー動画を撮ります。ルームツアー動画？ Room tour, oke. 自分の部屋を紹介したりする。よくあるやつだ。絶対嫌。自分の部屋を晒すとかどういう趣味してるの？いくらネタ切れとはいえ、私生活の切り売り始め。 Ah, oke. Jadi syutingnya itu ya ルー syuting ムツアー動 room 画。 tour. 出した私物がすべて経費で落ちます。すぐにやろう。 Oh, こちらクリアの新作ブックになります。 sialan. Jadi dia tuh bisa beli apapun supaya itu sebagai inian dari barang bisnis. Gaming PC, gila. Karena memanfaatkan ya. 結構高い買い物してるね。自分のお金で買ってるからいいでしょ。一流のタレントでいるためには身の回りも必要があるの。この世界安い女と思われたら終わりなの。かなちゃんって意外と金かかる。 Terlalu materialistis ya. タクシーで行こう。でもこたくは絶対嫌。 Gila, gila. 言ってる割にはいいマンション住んでるよね。まあ貯蓄はあるし、ちゃんと運用もしてるから。 Oh, ini benar-benar kamarnya rumahnya dia ini. この職業で一番怖いのは結局のところ変なファンだし、
Penggemar psikopat. しかしいい節税方法聞いたわ。車買うときは絶対動画にしようっと。節税？よく YouTuber が高価な買い物を動画にするでしょ。あれも大体買ったものを経費で落とすために動画にしてるんだよ。 Sebagai biaya bisnis. Gila, itu bukan punyanya dia sendiri ya. Biasanya dipinjemin atau misalkan kayak beli tapi bukan pakai duit dia. Atau sponsor. Jadi saya ini salah satu cara untuk menghindari pajak adalah dengan memasukkannya sebagai biaya bisnis aja. Jadi yang bakal megang itu perusahaan. Jadi pajak perusahaan, bukan pajak personal. Bikomachi Ai. Oh iya, susah ya. Pada mau room tour pasti dia bakal tentang Ai pasti bakal disembunyiin. Jadi udah menyerah itu si MC. Si Aqua. Asal lainnya? Hilang kontak beberapa tahun sama Mia Sensei. Oh, dia pas udah ke ini pun dia juga nyari tentang Amamiya Sensei, si senseinya. Dan tiba-tiba menghilang, cuy. Oh, berarti wait, what? Berarti tubuhnya belum ditemuin. Oh, damn. Berarti tengkoraknya masih di gunung, Gila. Ah, supaya senseinya ngeliat. Damn. Berarti ini jadi subplot buat nanti ketika Aqua sama Ruby ketahuan satu sama lain identitasnya ya. Itu bakal jadi makin dalam tuh cara plot ya, layer-layernya. Kartu tawar kolaborasi. Oh, collab ya. Tiga hari 2 malam Tokyo Blade. Kebayangin dia sama aku ya. Damn, kada. Gila, gila. Miyazaki. Oh, tempatnya mereka dulu kayaknya ya. Iya, tempatnya mereka dulu yang di rumah sakit sama itu kayaknya. Sama tempat meninggalnya si MC, si Aqua. Pas masih mode dokter. Iya. Lagunya udah jadi. Himura-san. Oke. Komposer terkenal. Oh, dia komposernya Star Train. Oke. 愛と関わりがあったのはアーティスト側という線もあった。どうにかして日村と接触して。Soalnya kan dia udah tahu bahwa itu udah dead kan, jadi kayak aduh. Iya.
Ya masih kepikiran lah. いや別によかったないい作曲 Loh, aku what happened with you, man? Gitu langsung kayak lo senyum-senyum gitu dia. なんかあんた雰囲気変わった Iya, jadi kayak lebih santai sekarang. なんか柔らかくなったわ。そういうのもいいと思うわよ。そうか早く歌いたい早く歌いたいただね、先月末までの締め切りで依頼してたんだけれど、まだ上がってきてないのよね。 Iya, deadline-nya udah lewat. 100% 舐められてるやつだ。業界歴長い人ほど締め切り守らないよね。 Iya sih. 本当にやばい締め切りしか守らない。 Apa? 向こうも忙しいでしょうから仕方ないけれど、だからもうちょっと待ってて。やだ、催促しよう。 Iya. 日村さんに書いてもらえるだけでありがたいのよ。一応メールはして Ya tapi dia kan kerja profesional, ya tanyain lah. でもね、 Ya ada, ya ada. Kita mainan ya. 押されてる。ルビーには弱いのよね。そんなに焦らなくても。焦るよ。アイドルがアイドルでいられる時間は長くない。 Iya, mereka harus buru-buru comeback lagi soalnya. Iya. 先輩は時期が来ればいずれ役者の道に戻っちゃうかもしれない。メムチョも時期が来ればみそじに Ah. Masih 5 tahun. 5年しかないんだよ。 Kasihan ya. 差しに行くのやめなさい。大人の時間で考えないで。私たちは今を走ってる。 Tapi umur 25 itu してる暇はない。 masih oke lah. Oh, ini sama si ininya ya. Ya udah ngilang kan tuh ya si siapa tuh namanya yang itu? Oke. はい。奥さんどうもどうも。楽曲ですか。ちょっと詰まっていまして。何せ新生 B 小町の最初の曲、半端なものにはできないでしょう。他にもスケジュールが詰まってまして、まとめて時間が取れるときに。さて、やるかな。 Baru dulu sekarang dia. Baru gue kompos sekarang. せでつまんねえ曲作りやがって。 Bikomachi baru berangkat lagi. Oh, jadi istilahnya dia nulis ngasal-ngasal gitu. Ngaresemen ngasal-ngasal, yang penting jadi apa gimana? Tapi bingung ya. できてないって？ええ、大御所病かもね。大御所 Oh, lagi からは衝動と情熱 apa に sih 任せて bahasanya? いくらでも曲が Kalau 書ける。 penulis kan writers でも block 大御所って ya. のは長い活動の中で何百曲も書いてきて、 Ah. 全部吐き出してきたわけよ。スランプとはまた違う深刻なモチベーションの低下。 Kurangnya motivasi yang ekstrim. 書きたいものなんてなくなってるの Ya よ。 iyalah udah di industri berapa tahun aja. やんねえとなのに。やる気。潮時なのかな。つっても音楽やめてできることもねえよな。 Kan dia harusnya punya royalti kan? Oke, bagi file. Oh, ada kirim video ini. Oh, ini bener lagu comebacknya cuy. Ini bener lagu comebacknya mereka yang baru. Kalau sebelumnya kan pakai lagu-lagu yang lama. Baru sadar gue. Tuh, kesannya jadi kayak ini ya. Ditarik lagi gitu. Oh, pohon ide. Ruby Desta, yeah.
りする。作品を届ける相手の顔を見るだけで Penerima karya itu sudah cukup. Yeah, langsung masuk mode ini ya. Let's go. じゃあね、傑作書いたるか。 Hit klasik aja. Oh, udah selesai nih ya stage-nya ya. Gila, mereka tampil berkali-kali loh. 舞台東京ブレイドは千秋楽を迎 Oke, kan sebulan penuh kan? え、スケジュールは当面白紙。こういう突然湧いた空白こそ未来に向けて Periode kosong. なきゃいけないんだろうが、俺は何をすればいいの Ya, か ada わ bahasa からな dapur い。 juga mau ngapain gitu kan, bingung kayak. ふぬけた顔してからに。お兄ちゃんも宮崎行く？ああ、ミュージックビデオのロケか。 Oh, syuting MV. 東ブレ終わって無職だし、別に役者辞めてないし、学生だし。舞台の慰安も兼ねてどうって先輩が。Karena 宮崎か。そういえば、あれ以来一度も行ったことなかったな。そうだな。行くか。 iya. Oh, gagak nih ya penggambaran di opening Oshinoko terus selalu ada gagak anjing. Oh, ini dia. Oh, ini di opening nih. What the hell is this? Oke. Oke. Jadi kayak apa dia tuh kayaknya siapa itu? Ya kita nggak tahu lah ya, itu yang di opening itu yang anak bocil rambut putih. Tadi gue pikir dia mau nunjukin itu mayatnya si dokter, si Aqua pas masih jadi mode dokter. Karena kan disebutin kan tadi bahwa si dokternya itu disebut masih menghilang dan gak ada yang tahu kabarnya. Jadi mayatnya belum ditemuin. Harusnya kalau misalkan udah ditemuin kan harusnya bakal dikabarin kan ada penemuan mayat gitu. Nah, yang gue bingung adalah kenapa gak ada yang nyari ya. Oke. Ya tadi untuk episode ke-10 ya dari Oshinoko season kedua. Ya tadi untuk episode ke-10 ya dari Oshinoko season kedua. Jadi episode yang bagus ya. Jadi di episode ini tadi di-reveal beberapa hal ya, fakta-fakta menarik. Jadi ternyata bapak dan ibu dari si Himekawa, jadi dia tuh tahu orang tuanya itu siapa. Gue pikir kan dia kan dari panti kan ya. Gue pikir dia tuh nggak tahu orang tuanya siapa gitu untuk nge-dragging ceritanya lagi ke depannya gitu ya. Tapi ternyata dia tahu men. Jadi ternyata ibunya tadi Himekawa Airi dan bapaknya itu tadi siapa tadi namanya, pokoknya dia itu adalah artis yang nggak terkenal gitu ya. Jadi dia itu punya kayak semacam inferiority kompleks itu mungkin atau kayak gimana, yang dimana itu ngerasa kayak ya meskipun dia artis ya, aktor, tapi dia tuh kayak ngerasa bakat dia itu nggak cukup gitu. Akhirnya dia berusaha untuk deket sama artis-artis yang besar gitu ya, artis yang berbakat lah bahasanya seperti itu. Dan mereka berdua tuh ya, si Himekawa Airi sama si apa tadi namanya, Himekawa siapa tadi itu, dia akhirnya memutuskan buat bundir bareng ya, bundir bareng. Dan ya makanya kenapa si Himekawa udah ada di panti asuhan ya, karena emang kedua orang tuanya bundir bareng gitu. Nah alasannya kenapa kita masih belum tahu kenapa dia seperti itu. Tapi yang jelas adalah si bapak dari Himekawa itu adalah si bapak yang udah meninggal ini ya. Nah menurut gua adalah itu pasti tidak seperti itu, karena pastinya kalau udah kayak gitu pasti plot
utamanya pasti hilang gitu ya. Jadi kayak tiba lah kok tiba-tiba lame sekali, tiba-tiba perivilannya cuma begitu doang, ternyata orang yang dibahas Damin apa udah dead gitu kan. Gue sih yakinnya si apa namanya orang yang mungkin ya yang apa bapak aslinya daripada si Himekawa itu kayaknya memang masih ada gitu loh. Dan bisa jadi kayaknya Himekawa Airi gitu ya, si ceweknya itu atau ibunya dia. Ya gue nggak tahu sih ya, mungkin dia ada hubungan sama orang lain gitu kan, tipikal industri-industri kreatif kan, dunianya itu kan tidak seterang itu ya, pasti ada kayak apa gasrak-gusruknya gitu tentunya, masalah selingkuh lah, masalah apalah, masalah itulah gitu kan, itu pasti sering terjadi. Dan kemungkinan bisa jadi Himekawa Airi itu mungkin ya dia itu pernah dekat sama seseorang, bisa jadi sebelum dia nikah sama si yang aktornya itu, atau pada saat mereka masih berhubungan dia akhirnya ternyata masih punya hubungan sama orang lain, nggak tahu juga gitu ya. Tapi yang jelas apa namanya si apa Himekawa Airi itu ngelahirin si Himekawa gitu. Dan bisa dibilang ya kemungkinan kalau emang betul ya dia itu memang bukan anak daripada si yang bapaknya yang bisa dibilang apa bundir bareng sama si Airi itu tadi ya. Nah, itu ya kita masih belum tahu lah istilahnya apakah betul. Gue yakin sih betul karena nggak mungkin lah plotnya bakal berhentiin di situ. Jadi kemungkinan itu bakal ada plot twist yang dimana gue nggak tahu gimana cara mereka ngedragging lagi ceritanya. Maksudnya bukan dragging sih, lebih tepatnya ngebawa lagi, narik lagi plotnya gitu, itu kayak gimana gitu. Feeling gue sih mungkin dari anak cewek yang tadi tuh kayaknya ya. Ya gue nggak tahu tuh siapa tadi ya anak cewek itu. Tapi yang jelas apa kayaknya plotnya tuh perlu dibawa lagi tuh. Nah dibawanya tuh yang bingung. Mas juga si Aqua nanti bakal nemu apa gitu untuk ngebawa plotnya lagi supaya dia masuk mode revenge lagi kan. Efek daripada efek daripada akhirnya dia tahu bahwa potensial kandidat apa bapaknya dia itu si adalah bapaknya Himekawa juga, itu ya udah meninggal gitu loh. Jadi kayak balas dendamnya itu udah hilang begitu aja kan. Nah mas juga untuk bisa mengembalikan itu kan pasti kan perlu ada bukti baru, perlu ada kandidat baru, perlu ada apa jalur baru gitu ya. Nah, itu yang akhirnya apa namanya gue penasaran tuh game apa jalannya gitu, dari mana dia dapat info itu. Dan kayaknya bakal di reveal sih harusnya ya di season 2 ini. Mungkin nanti apa Aqua nemu sesuatu mungkin istilahnya gitu dari, tapi nggak tahu juga sih soalnya Himekawa sendiri kan bilang bahwa ya dia itu kedua orang tuanya itu emang itu gitu loh. Dan kita pun juga nggak bisa ngakses juga karena apa si bapaknya itu kan udah meninggal ya, jadi kita nggak bisa pakai tes DNA gitu untuk ke bapak sama apa ke anaknya. Jadi bisa bilang ya udah gitu, jadi emang dibuat deadlock di situ gitu. Makanya akhirnya ya bingung nih, mau nggak mau harus pakai plot yang bener-bener baru, entah mungkin perivilan, kalau enggak I don't know man. Pokoknya itu sih tinggal nunggu apa yang bakal narik plotnya lagi supaya Aqua balik revenge lagi sih. Itu yang masih gua bingung sih, apa yang mau di reveal di sini anjing gitu. Terus tadi juga Bikomachi mereka masih menunggu rilisan lagu baru di mana itu tadi dibuat sama Himura tadi siapa namanya, yang dimana dia itu komposer legend ya. Dan apa namanya lagu apa Bikomachi itu sekarang pakai lagu original karena kan lagu pas di season 1 kan tuh lagu-lagu lamanya Bikomachi kan, waktu pas zamannya Ai gitu, Ai dan apa teman-temannya ya. Nah sekarang mereka pengen comeback yang bener-bener lagu baru yang dibuat dari nol. Nah itu kayak tadi nanti mungkin kita bakal ngelihat ya lagunya kayak gimana gitu. Semoga aja ya, tapi gua nggak tahu ya di season 2 ini apakah lagunya bakal ditunjukin atau tidak gitu. Ini 12 episode kan BTW, jadi kalau misalnya episode terakhirnya nanti munculin lagunya sih ya gua nggak tahu sih ya. Tapi kayak season 2 ini kayaknya apa udah terlalu fokus di acting sih di Art Tokyo Blade ya. Jadi ya gua nggak tahu tuh apakah mereka bakal masukin lagu lagi tuh ya untuk akhir seasonnya gitu. Tapi yang jelas apa intinya seperti itu tadi. Tapi yang bikin penasaran itu yang di bagian akhir tadi tuh, dimana kan ada gagak kan, dari mana kan di setiap openingnya Oshinoko itu pasti ada gagak gitu loh. Nah gua nggak tahu tuh kenapa gagak itu tadi itu sekira nunjukin ke anak kecil rambut putih men, mata merah lagi kan. Siapa ini anjing? Itu yang kita masih belum tahu tuh. Dan juga tadi ada sedikit apa namanya ada sedikit beberapa info menarik juga ya berkaitan sama tadi juga di alasan
kenapa si Ruby itu namain grup mereka itu Bikomachi. Pertama karena emang pengen meneruskan legasi daripada si Ai ya. Yang kedua adalah karena dia itu pengen supaya si sensei atau si dokter ya, dokter yang juga ngefans sama si Ai itu bisa tahu kalau misalkan dia masih hidup di luar sana gitu. Tata si Ruby sempat nyari telepon gitu ya kepada si dokternya, dan ternyata dokternya kan hilang begitu aja kan. Nah itu akhirnya mengelit kepada fakta baru, yaitu adalah ternyata bisa jadi ya, ini kemungkinan dari apa yang gua dengar tadi sebutin bahwa dokternya itu menghilang, yang artinya dia itu gak ada kabar gitu, tiba-tiba ngilang begitu aja. Nah mas, artinya mayat daripada si sensei atau si dokternya itu masih belum diketahui. Nah itu tuh feeling gue, masih belum diketahui, jadi masih belum ditemukan. Jadi istilahnya berarti kalau misalkan sekarang umur Ruby sama Aqua mungkin 15 atau berapa sih umurnya? Ya 15 tahun, 16 tahun dia belum ditemukan, anjir, berarti udah jadi tengkorak parah itu berarti ya. Mayatnya si dokter ya, si Aqua pas masih jadi dokter itu masih belum ditemukan itu karena disebutin dokternya masih menghilang. Atau mungkin bisa jadi si bocilnya itu adalah orang yang ngebunuh si sensei. Karena kan kalau misalkan lu inget kan di ini, kalau gua nggak salah, kalau gua salah sorry aja ya, tapi inget gua waktu itu si dokternya itu kan kalau nggak salah dia itu didorong ya, kalau nggak salah ya, didorong atau nggak sengaja didorong atau apa gitu kan, akhirnya dia jatuh dari tebing atau dia kepleset atau gitu ya. Sedikit gua dia itu ada orang lain deh yang ngedorong si sensei. Nah itu kita masih belum tahu siapa kan. Apakah mungkin itu adalah si anak kecilnya itu? Jadi anak kecilnya itu mungkin something gitu ya. Entah mungkin dia punya dendam, tapi nggak tahu juga sih kalau masa tinggal 2 episode lagi dan subplotnya terlalu besar kalau misalkan nyelesainnya dalam 2 episode. Maksudnya adalah ini potensial ya, bisa jadi mungkin si anak kecilnya ini mungkin gak suka sama si sensei, dan si Aqua kan sekarang lagi mau pergi ke sini kan. Nah kira mungkin nanti ketahuan nih, nggak tahu juga sih. Tapi maksud gue bisa jadi nanti bakal jadi plot baru tuh, di mata si anak kecilnya itu mungkin mantan pasiennya kah atau apa gitu. Itu terlalu besar sih untuk 2 episode ya. Jadi kayaknya kayak bakal cuma previewan doang. Nah gua nggak tahu tuh, makanya anak kecil ini masih jadi misteri ya. Itu gua nggak tahu lah, bisa jadi apa gitu ya karakternya, atau mungkin ternyata dia itu kalau dari gagak-gagaknya sih I don't know man, tapi dari auranya sih itu bukan bocil sih kayaknya ya. Atau mungkin dia itu punya bernasib sama seperti MC sama Ruby. Jadi si Aqua sama Ruby kan dia reinkarnasi tuh. Nah bisa jadi si bocil itu juga sama, dan ternyata tiba-tiba reinkarnasi Ai gitu kan. Ya enggak juga sih. Kalau reinkarnasi Ai sih I don't know man. Atau mungkin ternyata ya itu tadi bisa jadi orang random, atau mungkin ternyata dia itu adalah si pembunuhnya Ai reinkarnasi. Itu kan dia tertangkap ya, bukan dibunuh ya. I don't know man. Ya pokoknya bisa jadi kayak mungkin bisa jadi berhubungan sama reinkarnasi, I don't know. Tapi yang jelas kita lihat nanti kayak gimana ya ke depannya. Guys, kita untuk episode ke-10 dari Oshinoko season kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasi sampai di episode ke-11 kayak gitu. Oke, segitu aja. Terima kasih. Bye.